dibisikkan sesuatu di telinganya Pak Jarwo. Ampun kula pesen gitu Pak, jangan lihat ke belakang. Itu Mbak Nina tadi bilang seperti itu. Ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Fitri. Maaf banget ya teman-teman, 3 minggu ini Cerita Fitri sempat vakum karena ada kesibukan yang tidak bisa saya hindari. Oke, langsung saja bagi kamu yang tidak suka film horor atau tidak suka hal mistis, silahkan skip video ini. Tapi bagi kamu yang suka banget cerita-cerita horor ataupun mistis, yang menegangkan, yang menarik perhatian dan lain sebagainya, silahkan kamu pantengin video ini karena saya akan menceritakan satu kisah horor dari teman saya yang pastinya akan membuat kalian Oke, let's go. Oke, cerita kali ini dikirim oleh teman saya yang sudah lama tidak jumpa. Kita sebut saja dengan namanya Sylvie. Halo Sylvie, gimana kabarnya kamu? Sylvie ini adalah teman saya dulu, sudah sekian tahun tidak berjumpa, tapi setelah melihat video saya yang terakhir kemarin ya tentang pocong tersenyum itu, dia langsung nge-DM aku dan ngirimin ceritanya. Ini nanti yang akan saya sampaikan pada kalian. Oke, silakan pantengin terus di sini ya. Kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita horor kali ini yang dikirim oleh Sylvie itu bukan Sylvie sendiri yang mengalami kisah horor ini ya, tapi Sylvie ini diceritakan oleh almarhum ayahnya yang sempat menceritakan kisah horor ini yang dialami ayahnya sekitar tahun 2010-2011, pokoknya tahun-tahun itulah ya. Jadi almarhum ayahnya Sylvie ini menceritakan ke Sylvie, kemudian Sylvie DM aku mengirim kisahnya, langsung dikirim ke aku untuk disebarkan atau untuk menjadi pelajaran kita semua yang nanti akan saya bacakan kali ini, oke? Jadi kisah ini terjadi sekitar 2010-2011, sebut saja ayahnya Sylvie ini Pak Jarwo gitu ya. Pada tahun 2010-2011 itu Pak Jarwo ini mengalami PHK massal. Jadi waktu itu beliau itu adalah seorang pekerja di suatu pabrik. Nah, karena suatu kejadian pabrik yang tempat kerjanya Pak Jarwo ini itu mengalami kebangkrutan. Jadi mau tidak mau langsung diadakan PHK massal, termasuk ke ayahnya Sylvie ini. Nah, karena tulang punggung keluarga satu-satunya pada saat itu yaitu Pak Jarwo, mau tidak mau Pak Jarwo ini harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Pada saat itu Sylvie usianya sekitar mau masuk SMP lah, ya mau masuk SMP. Nah pada saat itu akhirnya Pak Jarwo ini diajak temennya untuk menjadi tukang ojek. Pada tahun 2010-2011 itu ojek online belum seperti sekarang ini, apalagi tempat daerahnya Sylvie ini kategori yang di pinggiran kota. Jadi belum ada ojek online, itu belum ada pada saat itu. Mau tidak mau Pak Jarwo ini karena tidak ada pekerjaan yang lain yang bisa menerima Pak Jarwo kala itu, mau tidak mau untuk menyambung hidup keluarganya, dia itu rela menjadi tukang ojek ya. Tapi sayangnya setelah berhari-hari Pak Jarwo ini menjadi tukang ojek, tapi pendapatannya itu kurang untuk mencukupi kehidupan keluarganya gitu. Sedangkan kebutuhan keluarga itu lumayan besar, tapi penghasilan Pak Jarwo menjadi tukang ojek itu nggak memenuhi seperti itu. Akhirnya Pak Jarwo ini mencoba kerja lebih lama lagi, yang biasanya itu dia berangkat ngojek itu dari jam 7 pagi sampai sore jam 5 sore, karena kurangnya kebutuhannya itu dia memperpanjang waktu ngojeknya dari jam 7 bahkan sampai tengah malam. Bayangkan segitu capeknya ya, kasihan sekali sama bapaknya Sylvie ini. Nah, suatu hari pada saat itu ingat banget kata Pak Jarwo ini pada Sylvie itu malam Jumat malam, tapi ini bukan malam Jumat ya, tapi Jumat malam. Pak Jarwo ini mencoba berkeliling di area pabrik, ya, yang area pabrik, tapi bukan pabrik tempat dia dipecat ya, bukan, tapi pabrik yang satunya. Dan kebetulan pabrik itu mayoritas itu perempuan gitu. Karena Pak Jarwo itu mendapat informasi dari temennya bahwa biasanya yang ganti shift itu jam 10 malam itu banyaknya perempuan di sana, dan banyaknya pada saat itu jarang banget yang bisa pakai naik sepeda motor gitu. Maksudnya jarang banget kendaraan, nggak seperti sekarang ya. Sekarang itu kan mayoritas banyak yang pakai sepeda motor, tapi pada saat dulu itu belum terlalu banyak transportasinya gitu. Pak Jarwo sekitar jam 11 malam dia itu berkeliling di pabrik ini gitu.
Kalau Silvi sih bilangnya ceritanya itu ini kayak pabrik apa ya, pabrik bantal, bantal atau tekstil, ya sejenis pabrik kain kayak gitu lah. Dan itu mayoritas kan perempuannya pada saat itu. Pak Jarwo tuh keliling di sana, lewat sana. Pada saat putaran pertama itu nggak ada apa-apa, sepi. Padahal temennya itu bilang kalau jam 11, sekitar jam 11-an malam itu, nggak 10 deh, 10 atau 11-an malam itu ada pergantian shift seperti itu. Tapi pada saat itu masih sepi, belum ada. Dia muter pertama itu kan muter itu, nggak ada. Terus Pak Jarwo hampir putus asa ya kali itu ya, karena memang pada saat itu pikiran beliau itu sangat-sangat kalut karena didesak kebutuhan keluarga yang sangat sangat penting gitu. Terus Pak Jarwo itu dalam hati bilang gini, mau muter satu kali lagi siapa tahu ada penumpang kayak gitu. Terus Pak Jarwo itu muter lagi. Nah, di pabrik itu, di depan pabrik itu ada sebuah seperti tempat duduk kecil yang biasanya untuk orang-orang duduk di nunggu bis. Kalau sekarang itu kita bilangnya halte, tapi kalau itu katanya Pak Jarwo itu nggak halte, itu hanya tempat duduk kecil dari cor-coran gitu. Dan biasanya banyak itu di situ orang-orang itu yang kalau nyegat angkutan atau mungkin nunggu jemputan tuh biasanya situ. Lah tadi pada saat putaran pertama itu nggak ada siapa-siapa di sana, tapi pada saat putaran kedua Pak Jarwo itu dari jauh itu melihat ada satu perempuan yang memakai baju putih pendek, lengan pendek maksudnya, lengan pendek, kemeja putih ya, lengan pendek, sama rok navy di bawah lutut. Dan itu sepertinya khas seragam dari pegawai di pabrik itu gitu. Dari jauh Pak Jarwo ini melihat ada penumpang kayak gitu, kayaknya ada penumpang, siapa tahu dia mau ngojek kayak gitu kan. Pak Jarwo itu dengan perlahan itu meminggirkan itu sepeda motornya. Dan lamat-lamat itu Pak Jarwo itu melihat perempuan itu duduk sopan ya. Terus dia itu rambutnya itu dikuncir ekor kuda. Usianya sekitar tidak terlalu tua tapi tidak juga muda, jadi sekitar 30-an. Melamun dia itu, sambil meletakkan tas kayak tote ya, kayak tas tote itu di atas pangkuannya. Tas tote. Nah, dia tuh kayak melamun gitu, kayak menghadap ke jalan tapi kayak pandangannya kosong kayak gitu kan. Nah, sambil ketika itu Pak Jarwo itu lewat kan gitu. Didekati. Tapi Pak Jarwo itu belum turun dari sepeda motor, dia itu matiin sepeda motornya, terus menyapa si mbak ini tadi. Mau ngojek mbak? Kayak gitu, ditanya sama Pak Jarwo kan. Sontak itu si perempuan itu kayak setengah kaget, kayak gitu, kayak tersentak. Oh njeh bapak, kayak gitu, dia sopan banget loh mbaknya gitu. Terus tapi sakit boten nggih, bisa enggak ya gitu. Lah pripun mbak? Oh gimana mbak gitu katanya Pak Jarwo ini. Rumah kula tebih Pak kayak gitu. Kalau misalnya saya bisanya bayar hanya 40.000 Pak, karena uang saya tinggal 40.000 untuk ongkos pulang. Terus ditanya sama Pak Jarwo, ya dalamnya pundi mbak? Rumahnya mana mbak? Di desa ini Pak gitu. Disebutin lah desanya itu. Terus Pak Jarwo, wah lumayan jauh pikirnya Pak Jarwo itu, sekitar 40 menit itu PP ya, jadi sekitar perjalanan itu 20-25 menit. Pada saat itu ongkos 40.000 itu di daerahnya Pak Jarwo itu dengan jarak yang lumayan ya 20-25 itu sebenarnya kurang gitu. Tapi karena Pak Jarwo itu sangat butuh pemasukan kala itu, akhirnya Pak Jarwo menyanggupi. Jimpun Pak mboten napa-napa, monggo kula anter, ngoten kan, gitu kan. Ya udah tidak apa-apa mbak, ayo saya antar kayak gitu. Terus si mbaknya ini tadi jalan perlahan mendekati motor Pak Jarwo, dan dia duduk di jok motornya Pak Jarwo di belakang kayak gitu. Terus karena motornya Pak Jarwo ini tidak motor baru ya, jadi motornya itu kayak bisa dikatakan butut lah ya, jadi tok kayak gitu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kan sampai gitu kan pikirnya. Terus di tengah jalan si mbaknya itu bilang ya, ramah sekali sih mbaknya ini. Terus dia itu memperkenalkan diri bahwa namanya itu adalah Nina, sebut aja Nina ya. Nina, terus dia itu kerja di situ sudah bertahun-tahun. Sampai cerita ya di perjalanan itu, karena kan perjalanannya lama ya, 20 menit sampai 30 menit. Tapi di tengah perjalanan itu Nina itu bilang sama Pak Jarwo begini, Pak, mangke menawi lewat alas itu, karena kebetulan tuh lewat jalannya itu kayak ada alas itu kayak hutan ya. Bukan pokoknya jalan sepi, kanan kirinya tuh banyak pohon gitu. Kalau di daerahnya Silvi ini bilangnya alas. Kalau nanti lewat alas ini, nanti saya mohon Pak Jarwo jangan lihat ke belakang ya. Pak Jarwo jangan
lihat kanan kiri ya, Pak Jarwo fokus aja naik motornya kayak gitu kan. Pak Jarwo tanpa pikir panjang dia hanya jawab enggak mbak, iya mbak, kayak gitu kan. Ya udah kan jalan lagi perkenalan lanjutkan perkenalan lagi. Pak Jarwo juga sempat cerita itu di situ karena beliau itu habis dipecat lah. Terus Mbak Nina tadi juga bilang kalau dia itu sudah punya anak satu, anaknya usia sekitar 4 tahun dan lain sebagainya. Ya normal lah ya Pak Jarwo itu. Tapi sesuai dengan arahan dari Mbak Nina tadi nih ya. Mbak Nina itu kan tadi bilang, Pak nanti kalau lewat alas ini ya, Pak Jarwo jangan lihat ke belakang dan juga jangan tengok kanan kiri. Pokoknya apapun yang terjadi Pak Jarwo lurus terus gitu kan bilangnya. Udah, tibalah menuju ke hutan itu, ke alas itu, ke jalan yang sepi itu. Jalannya kebetulan pada saat yang sepi itu tuh agak jelek, jadi banyak aspal yang nggak rata ya. Jadi mau tidak mau kan Pak Jarwo itu memelankan sepeda motornya ya. Pak Jarwo melihat dari jauh itu ada sosok putih-putih, nggak tahu putih-putih di samping kanan dan kiri jalan, samar-samar terlihat dari sepeda motornya itu kan ada lampunya kan ya. Itu apa kayak gitu. Nah, Mbak Nina itu mengingatkan kembali kepada Pak Jarwo, Pak jangan lupa jangan melihat ke belakang, jangan perhatikan kanan dan kiri, Bapak lurus saja ke depan. Nah, dari jauh itu Pak Jarwo melihat, nggak tahu, Pak Jarwo itu hanya bilang sosok putih ya, jadi putih ada 2 di kanan dan kiri jalan, kayak gitu, seperti kain yang melambai-lambai. Jadi kanan kiri itu ada kayak, ya itulah sosok putih-putih nggak tahu. Nah, karena pesannya Mbak Nina tadi, Pak Jarwo jangan lihat kanan dan kiri, jangan tengok ke belakang, ya sudah, Pak Jarwo hanya lurus aja, santai aja jalannya Pak Jarwo itu ya. Terus ketika masuk ke hutan itu, ke alas itu, suasana menjadi hening. Bulu kuduk Pak Jarwo itu berdiri semua. Si Mbak Nina juga tidak bersuara apapun. Melihat situasi yang menurutnya Pak Jarwo itu agak horor kayak gitu, Pak Jarwo hanya diam aja. Pak Jarwo tidak berani bercerita apa, tidak berani tanya itu tadi apa dan lain sebagainya. Ya sudah. Nah, karena alasnya itu nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu panjang, jadi paling perjalanan itu hanya sekitar 2 menit saja melewati jalan itu. Itulah Pak Jarwo itu di sebuah desa yang merupakan tempat tinggal Mbak Nina. Mbak Nina itu menunjuk salah satu rumah yang berada di ujung jalan, di sebuah gang. Rumahnya itu ya rumah biasa kayak gitu. Terus Pak Jarwo menurunkan Mbak Nina di sana. Seperti biasa, Mbak Nina terus menyodorkan uang 40.000, 20.000-an kepada Pak Jarwo, dan juga terus tanpa basa-basi Mbak Nina langsung masuk gitu aja. Jadi ya sudah, matur nuwun nggih Pak gitu. Dan Pak Jarwo juga langsung putar balik dan pulang. Pada saat melewati alas itu tidak ada itu tadi yang putih-putih itu tadi, nggak ada yang mencurigakan. Ya biasa, auranya kok biasa gitu, nggak seperti pada saat berangkat tadi mengantar Mbak Nina gitu ya. Lanjutlah, dan itu besoknya itu Pak Jarwo kembali ojek lagi seperti biasa. Dan mulai dari saat itu ternyata Pak Jarwo itu selalu bertemu dengan Mbak Nina dalam kondisi yang sama. Jadi Mbak Nina duduk di halte ya, di dudukan itu sambil melamun, rambutnya juga sama ekor kuda, bajunya juga sama, roknya juga sama. Pak Jarwo mendekati juga. Malam kedua, kita masuk ke malam kedua juga seperti itu. Pak Jarwo pertama, dia itu muter pertama nggak ada, kemungkinan belum pulang kayak gitu. Terus putaran yang kedua ketemu lagi sama Mbak Nina itu, duduk ya. Pak Jarwo itu mendekat lagi, ojek mulai Mbak kayak gitu, ojek lagi nggak Mbak gitu. Nah si Mbak Nina itu juga, enggak Pak, tarifnya sama seperti kemarin ya Pak kayak gitu jawabnya dengan ya seperti biasa ceria kayak gitu. Enggak Mbak, monggo kayak gitu, silahkan Mbak gitu kata Pak Jarwo kan. Sama di jalan itu ya cerita wati ngalor gitu, nggak tahu cerita apa, layaknya biasa lah ya. Tapi sama seperti kemarin, Mbak Nina itu selalu bilang, Pak nanti kalau lewat sama seperti kemarin ya, Pak Jarwo jangan lihat kanan kiri dan juga jangan lihat ke belakang kayak gitu. Nggih Mbak, nggih. Ya udah, tanya cerita lagi kayak gitu, cerita lagi. Lah sampai ke alas itu Pak Jarwo itu gini, naik sepeda motor, tiba-tiba itu sepeda motornya itu mati lampunya itu. Lah mati, dia itu bilang
nanya, Mbak, ini motornya lampunya mati Mbak, gitu kan, lampu motornya mati. Terus Mbak Ina menjawab, nggak apa-apa, jalan terus aja, kayak gitu. Wah, ya udah jalan terus aja. Tiba-tiba ada bau yang sangat menyengat di hidungnya Pak Jarwo, yaitu baunya itu seperti bau busuk bangkai, ya wah, sampai Pak Jarwo itu ingin muntah, ya ingin muntah, sampai dia terbatuk-batuk. Ya Allah, di dalam hati itu Pak Jarwo itu hanya ingin berdoa, tapi dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat semak-semak dan nggak terlihat itu yang nggak kayak kemarin, tidak terlihat putih-putih, tidak, tapi bau yang sangat luar biasa. Tapi ketika masuk ke desanya Mbak Nina, tiba-tiba lampu itu nyala sendiri. Bau yang dia cium itu juga hilang, tidak berbau lagi. Bahkan Pak Jarwo itu misalnya membayangkan bau itu tidak bisa lagi, bau bisa sebusuk itu bau terbusuk yang pernah Pak Jarwo cium. Sampailah di situ, di depan pintunya si Mbak Nina, di tempat gerbang rumahnya Mbak Nina gitu. Karena kan rumahnya Mbak Nina itu kan gang ya, jadi kayak gang itu gang kecil, ya itu rumahnya itu berdempetan, ada depan rumahnya ada orang, ada rumah juga. Tapi yang Pak Jarwo itu notice ya, setiap Pak Jarwo itu masuk ke gang itu, terus berhenti di depan rumahnya Mbak Nina itu, rumah di depannya Mbak Nina itu selalu buka korden. Jadi nggak tahu ya, Pak Jarwo itu nggak tahu yang buka korden itu laki-laki atau perempuan, yang seperti sekilas melihat membuka korden itu kayak melihat gitu loh, kayak mengintip gitu. Terus nggak lama langsung Pak Jarwo hanya menganggukkan kepala, menyapa tetangganya Mbak Nina itu, langsung putar balik terus pulang. Di jalan yang di alas tadi ya, kali ini Pak Jarwo benar-benar merasakan bulu kuduk yang tiba-tiba merinding, karena Pak Jarwo itu pada saat masuk dalam alas itu, yang kemarin itu beliau diganggu hanya sosok putih-putih entah kain yang melayang-layang di kanan dan kiri jalan. Tapi ketika pulangnya beliau itu tidak diganggu, beda dengan ini. Kalau tadi yang hari kedua itu malamnya dia berangkatnya itu diganggu mati sepeda motornya, dan diganggu dengan ciuman bau busuk yang luar biasa, yang aroma yang menusuk. Terus di pulangnya ke hari kedua ini Pak Jarwo itu sekarang diganggu dengan sosok yang sangat menyeramkan itu. Ketika keluar dari desanya Mbak Nina dan menuju alas itu, tak lepas doa dari Pak Jarwo, karena memang Pak Jarwo itu benar-benar merasa di alas itu sangat-sangat membuat bulu kuduknya merinding, benar-benar horor gitu lewat jalan itu ya. Jadi sebelum masuk itu Pak Jarwo itu sudah berdoa dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu ya, yang sebisanya Pak Jarwo alhamdulillah. Nah pada saat itu jalan yang gelap itu tadi hanya diterangi oleh lampu dari sepeda motornya Pak Jarwo. Di kejauhan, kebetulan pada saat malam itu ada lamat-lamat dari cahaya bulan, jadi tapi nggak bulan purnama, terang. Ketika kita melihat langit kan, pernah atau kalian melihat ketika malam hari langitnya itu seperti biru terang kayak gitu. Nah itu, tapi Pak Jarwo itu melihat ada sesosok yang berada di sebelah kiri jalan itu. Dia sosoknya besar dengan kedua matanya merah, lidahnya merah menjulur sampai ke aspal. Pak Jarwo benar-benar melihat itu seperti nyata. Beliau bingung, ingin berhenti atau lurus, tapi ketika Pak Jarwo ingin menghentikan motornya itu tidak bisa dikendalikan. Pak Jarwo itu jadi dia terpaku, tapi perasaannya itu dia tidak mengegas sepeda motornya, itu sepeda motor itu jalan sendiri. Pak Jarwo itu nggak bisa berkata-kata, mau minta tolong tidak bisa, mau teriak tidak bisa. Jadi gini, saya praktekin gini, naik motor sambil melihat si sosok yang gede itu. Sosok yang gede itu pun ketika melihat Pak Jarwo itu seperti menolehkan kepalanya. Jadi misalnya ini Pak Jarwo, jadi dia tuh gini, Pak Jarwo lewat tuh dia tuh mengikuti arah sepedanya Pak Jarwo. Jadi bayangkan lidahnya panjang, matanya melompat kayak gitu kan. Pak Jarwo sudah tidak bisa berkata-kata lagi, gimana mau lari, mau takut kan. Tapi ketika hampir selesai di alas itu, hampir terlewati alas itu, di telinganya Pak Jarwo itu terdengar suara yang sangat jelas, seakan-akan suara itu langsung dibunyikan di samping telinganya Pak Jarwo. Apa yang dikatakan, apa yang terdengar oleh Pak Jarwo, itu bilang gini, kowe ngopo rene, gitu. Jadi ditanya, artinya itu kamu kesini ngapain gitu, tapi Pak Jarwo nggak sempat menjawab, dia itu hanya berdoa dalam hati terus langsung ngegas kencang-kencangnya.
sampai rumah demam itu Pak Jarwo, demam, bener-bener demam, dan nggak bisa ngojek di hari berikutnya setelah melihat sosok itu tadi. Setelah itu Pak Jarwo bener-bener kapok dan nggak mau lagi kemana ngantar Mbak Nina. Dia nggak berani, takut ya. Alhasil hari berikutnya itu ketika dia sudah sembuh, beliau sudah sembuh, dia itu lanjut ngojek lagi tapi tidak ke rutenya Mbak Nina gitu ya. Dan itu berlangsung sekitar 1 minggu kemudian. Pada saat orderannya Pak Jarwo itu lagi sepi lagi, kebetulan hari itu juga hari Jumat lagi. Terus Pak Jarwo hari itu nggak dapat banyak, mau tidak mau di dalam hati dia bilang, oh apa mau nganterin Mbak Nina lagi ya, kayak gitu, lumayan 40.000, bensin aja paling cuma 10.000. Dia dalam hati juga seperti itu, bilang kayak gitu di dalam hatinya, gimana, tapi saya takut, itu ada penampakan itu, saya takut, gimana. Berkecamuklah dalam pikirannya Pak Jarwo antara mau atau tidak nganterin Mbak Nina lagi. Alhasil karena kebutuhan yang sangat mendesak, Pak Jarwo itu akhirnya mau mengantar Mbak Nina lagi. Dia berharap ketemu Mbak Nina. Pada saat itu tepat jam 11 malam, Pak Jarwo muter lagi itu di pabriknya tempat Mbak Nina bekerja. Ketika itu nggak ada, tapi putaran kedua sama seperti hari kemarin pada saat mengantar Mbak Nina duduk di posisi yang sama, dengan wajah yang sama, dengan kunciran yang sama, baju yang sama, dan rok yang sama, tas yang sama pula. Jadi posisinya sama. Pak Jarwo mendekati di tempat Mbak Nina duduk itu. Mbak Nina, ngojek nggak Mbak? Kayak gitu ditanyakan sama Pak Jarwo. Mbak Nina sama seperti itu terus terkejut lagi, terus oh iya Pak, nggih Pak, saya mau ngojek kalau Pak Jarwo mau nganterin saya, kayak gitu kan. Iya Mbak, kayak gitu. Terus akhirnya ngojek lah. Di pertengahan jalan, di jalan itu Pak Jarwo sempat cerita bahwasannya kemarin terakhir itu habis pulang ngantarin Mbak Nina dan melihat sosok itu dan lain sebagainya itu, tapi Mbak Nina nggak menjawab. Mbak Nina itu nggak jawab, oh iya di sana banyak itu, nggak, dia tuh diem aja di sana. Dia percakapan tuh hanya diem, dia bilang gini, pantas aja Pak Jarwo beberapa hari ini nggak ada, saya nunggu Pak Jarwo tapi Pak Jarwo nggak mau nganterin saya, kayak gitu. Terus Pak Jarwo bilang, nggih ngapunten nggih Mbak, karena jujur saja saya agak takut, agak serem nih lewat jalan situ, kayak gitu. Mbak Nina itu terus bilang gini, oh nggak apa-apa Pak, saya juga dijemput suami saya kok, cuman suami saya jemputnya senang telat, jam 11:30 baru dijemput, kayak gitu bilangnya. Ya makasih ya Pak, ini udah mau jemput saya, kayak gitu si Mbak Nina bilang gitu. Oh nggak apa-apa Mbak, saya juga butuh uang soalnya, kayak gitu Pak Jarwo bilang gitu. Nah, masuklah sudah dekat ini, Pak Jarwo itu sudah mendekati alas itu. Pak Jarwo itu benar-benar, ada gak sih jalan lain selain ini gitu ya ke rumahnya Mbak Nina, tapi nggak melewati jalan alas ini gitu. Tapi emang nggak ada, pulangnya pun juga nggak ada menuju rumahnya Pak Jarwo itu, mau tidak mau jalan itu yang harus dilewati, hanya itu aja. Tapi pas mendekati itu Mbak Nina itu kembali bilang ke Pak Jarwo, Pak, sama seperti biasa ya Pak, jenengan ampun lihat ke belakang dan juga nggak usah tengok kanan kiri, kayak gitu bilangnya Mbak Nina. Oke Mbak, siap, kayak gitu. Nah terus ketika mendekati alat itu masuk ini kan, wah Mbak, bulu kuduknya Pak Jarwo ini benar-benar gak bisa diajak kerja sama, jadi merinding sebadan-badan. Bahkan kalau misalnya kita tuh sampai rambut-rambutnya tuh merinding semua mungkin. Itu ceritanya Pak Jarwo dulu ketika ke Silvi katanya. Wah, masuk itu benar-benar seperti masuk ke alam yang berbeda. Jalan itu seperti masuk. Di depan itu Pak Jarwo itu kali ini motornya nggak mati ya, motornya masih menyala. Dia itu melihat ada seperti ada orang yang terjatuh di sana. Jadi apaan ya? Itu Mbak Silvi ini bilang gini, jangan lihat ke belakang dan jangan tengok kanan kiri ya Pak, tetap lurus aja, kayak gitu ya. Nah mendekati itu gitu. Bener, Pak Jarwo itu melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan yang tergeletak di sana dengan kondisi yang mengenaskan, ya, Jadi ada seorang entah itu perempuan atau gimana, pokoknya jatuh di aspal itu ya dengan motornya. Lah pada saat itu, aduh ini gimana nih, tolong nggak dalam hatinya Pak Jarwo, tolong nggak. Tapi ingat pesannya Mbak Nina, jangan lihat ke belakang, jangan itu. Lah tapi mau tidak melihat pun Pak Jarwo itu nggak bisa, karena itu seperti sudah naluri ya, ketika ada sesuatu yang kan pasti dilihat ya. Pak Jarwo itu melihat kayak gitu. Aduh. Nah ketika itu di jalan depannya itu ternyata itu sebuah lubang besar di aspal itu. Otomatis kan Pak Jarwo itu naik itu kan, terus jeglong, apa ya bahasanya, kayak
masuk ke jalan berlubang itu, otomatis kan agak oleng Pak Jarwo itu, agak oleng kayak gitu toh. Terus Pak Jarwo itu astagfirullahaladzim kayak gitu, takut kan. Nah, Pak Jarwo itu karena khawatir Mbak Nina itu tadi jatuh, otomatis kan Pak Jarwo itu kan melihat ke belakang ya, melihat ke belakang, ditengoklah ke belakang, melihat kondisinya Mbak Nina apakah jatuh atau tidak, karena terjeglong di jalanan itu, jalanan rusak itu tadi. Karena Pak Jarwo itu hampir jatuh, takutnya Mbak Nina jatuh. Ketika melihat ke belakang, Pak Jarwo bener-bener shock, bener-bener kaget bahwasannya Mbak Nina yang tadinya itu bonceng ngojek di Pak Jarwo itu berubah sosoknya menjadi sosok tengkorak putih. Jadi tengkorak, kepalanya tengkorak, seluruh badannya ganti tengkorak, tangannya juga ganti tengkorak, dan dia memakai kemeja lengan putih, ya kemeja putih pendek dan rok navy yang sedang duduk manis di belakangnya Pak Jarwo. Jadi dilihat melihat sosok tengkorak itu dengan duduk manis di belakang, di jok belakangnya Pak Jarwo. Pak Jarwo nggak bisa berkata-kata, dia sudah nggak peduli siapa yang jatuh di aspal itu, nggak tahu. Pak Jarwo hanya bisa berteriak gitu kan, dia masih bisa berteriak itu, dan kayak gitu naik sepeda motor, masih itu sosok di belakang itu masih, dan seperti dibisikkan sesuatu di telinganya Pak Jarwo. Ampun kula pesen dulu Pak, jangan lihat ke belakang. Itu sosok Mbak Nina tadi bilang seperti itu. Ya Allah ya Robi, astagfirullah. Pak Jarwo langsung ngegas sebisa-bisanya. Ya pikirannya kosong, tak gimana ceritanya? Ya, coba apa yang terjadi selanjutnya? Entah kenapa dengan kalut yang seperti itu, badan masih menggigil, Pak Jarwo itu ngegas dan dia berhenti tepat di depan rumahnya Mbak Nina. Dia berhenti tepat, entah kenapa itu motor itu bisa berhenti di depan rumahnya Mbak Nina gitu loh. Lama kan ada motornya, terus dia tuh berhenti sana, duduk termenung di sana, masih seperti orang. Dan ketika dia tuh nengok ke belakang, itu sosok sudah nggak ada. Jadi sosoknya itu nggak ada, Mbak Nina udah nggak ada. Dia tuh masih duduk di atas motornya sambil tenggang-tenggang. Nah, melihat ada motor yang terparkir itu di situ di depan rumahnya Mbak Nina itu. Tetangga yang kemarin itu selalu membuka gordennya ketika Pak Jarwo sampai depan rumahnya Mbak Nina itu, keluarlah beliau. Ternyata itu adalah seorang ibu-ibu. Ternyata itu kemarin ketika Pak Jarwo itu mengantar Mbak Nina, ibu-ibu itulah yang membuka korden jendela rumahnya melihat Pak Jarwo. Beliau itu keluar dari rumahnya, dari pintunya itu keluar, terus tanya, karena mungkin Pak Jarwo lumayan lama itu berhenti di depan rumahnya Mbak Nina gitu kan. Ya, ngapunten Pak, enten apa nggih? Kayak gitu, tanya, atau maaf Pak, ada apa ya? Oke, mungkin kan karena Pak Jarwo itu masih kedinginan, masih menggigil ya, sambil meneliti di atas motornya sambil gini. Kenapa Pak? Gitu. Ada apa Pak? Gitu. Dengan terbata-bata Pak Jarwo itu menceritakan bahwa dia itu tadinya mau nganterin Mbak Nina pulang. Tetangga itu bilang, astagfirullahaladzim Pak, Mbak Nina itu sudah meninggal sekitar 6 bulan yang lalu karena kecelakaan di alas itu, kayak gitu. Kecelakaan bersama suaminya, tapi suaminya alhamdulillah selamat, hanya Mbak Nina saja yang meninggal di tempat karena jalan berlubang itu, gitu. Dan itu Pak Jarwo itu bukan korban pertama. Semenjak Mbak Nina meninggal, ada sekitar 2 atau 3 tukang ojek yang mengalami hal yang sama. Cuman anehnya, hanya jenengan kok bisa lebih dari 1 kali nganternya Pak, kayak gitu. Pak Jarwo itu kan sudah 2 kali nganter kan ya. Yang nganter yang kedua itu kan bertemu dengan sosok besar itu tadi. Dan yang terakhir ya ini, lihat wujud aslinya Mbak Nina itu tadi dengan gangguan yang berbeda-beda. Kebetulan ceritanya Pak Jarwo yang ya seperti yang saya ceritakan itu, bahkan ibu-ibu itu yang bilang itu banyak sekali tukang ojek yang nganterin Mbak Nina situ, tapi pulangnya
disasarin atau mungkin ditemui dengan apa gitu, sering sekali ya 2 atau 3 lah yang diketahui ibu-ibu itu. Kalau yang nggak ketahui nggak tahu ceritanya bagaimana gitu. Nah, pada saat itu Pak Jarwo masih percaya dan nggak percaya, akhirnya sama ibunya itu loh dimasukin itu di rumahnya Mbak Nina. Jadi itu kan sekitar tengah malam, akhirnya ibunya itu memberanikan diri untuk mengetok pintu rumahnya Mbak Nina kayak gitu, agar Pak Jarwo ini percaya, karena Pak Jarwo itu sampai itu juga nggak percaya gitu loh, maksudnya nggak, hanya musuh sih, waduh loh aku cerita-cerita loh kalau Mbak Nina gini-gini ya, dengan menceritakan fisiknya yang sama, terakhir baju yang dipakai Mbak Nina itu juga. Akhirnya ibu-ibu yang tetangganya Mbak Nina itu memberanikan diri untuk mengejar pintunya rumahnya Mbak Nina, yang membukakan adalah suaminya gitu. Ketika itu Pak Jarwo masuk, sudah terbongkar sudah, karena terpampang di sana ada fotonya Mbak Nina, dan Mbak Nina itulah yang selama ini Pak Jarwo antar sampai rumah itu, di depan itu gitu. Nah, pada saat itu ya Mbak Nina, suaminya itu juga cerita, karena nggak hanya Pak Jarwo saja yang kesini yang klarifikasi kalau diojekin sama Mbak Nina. Suaminya itu cerita ya, pada saat itu 6 bulan yang lalu beliau itu kecelakaan bersama istrinya, sedangkan istrinya itu meninggal di tempat gitu ya, di lokasi yang tadi Pak Jarwo ketika nganter itu melihat ada 2 orang yang kecelakaan itu tadi loh. Ternyata itu yang kecelakaan itu. Dan Pak Jarwo ingat apa, ketika lewat di alas itu Pak Jarwo sempat melihat bahwasanya tas tote yang dipakai Mbak Nina setiap hari ketika dijemput itu selalu dipakai, ya itu tergeletak di tanah itu. Pak Jarwo sempat melihat kayak gitu. Tapi dia nggak pernah berpikir kalau tas itulah adalah tasnya Mbak Nina yang juga pakai di belakang kayak gitu. Dan Pak Jarwo itu melihat sosok itu. Ternyata tukang ojek yang lainnya tuh juga pernah diganggu sama Mbak Nina, dimintain tolong untuk bonceng, itu juga pernah gitu. Cuman sosoknya berbeda-beda, kadang wujud aslinya Mbak Nina itu seperti perempuan dengan kepalanya rusak, ada juga. Tapi kebetulan Pak Jarwo itu mendapati Mbak Nina itu dalam wujud tengkorak itu tadi. Akhirnya dengan berat hati Pak Jarwo itu nggak berani pulang. Jadi dia mau tidak mau nginep itu di rumah suaminya Mbak Nina sambil cerita-cerita, sambil ngopi sampai pagi. Akhirnya Pak Jarwo itu berani pulang setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh itu pun dia pulang, cerita sama istrinya, sama ibunya Mbak Silvi ini, bercerita sama ibunya Silvi ini. Ceritalah kalau dia selama 3 kali nganterin sosok, ternyata yang dianterin itu nggak manusia. Dan ibunya Silvi ini juga cerita bahwasanya setiap Pak Jarwo itu sudah 2 kali Pak Jarwo itu ngasih uang ke ibunya Silvi ini selalu kurang 40.000. Setiap Pak Jarwo itu bilang, Bu hari ini aku dapat misalnya ya dapat 100.000 kayak gitu. Yang diterima ibunya Silvi ini hanya 60.000, yang 40.000 nggak ada gitu loh. Pikirnya ibunya Silvi, dipikir 100.000 misalnya, dikasih 100.000, yang 60.000 untuk ibunya Bu Silvi, yang 40.000 ini untuk mungkin untuk Pak Jarwo beli rokok atau beli bensin atau beli apa, dipikirnya gitu. Padahal perasaan Pak Jarwo itu semua uang dikasihkan semua ke Bu Silvi gitu loh. Misalnya dikasih 100.000, ya semuanya plus uangnya dari Mbak Nina tadi, tapi ternyata nggak ada itu uangnya, selalu kurang dari 40.000, dari uang 40.000 2 kali ya, dari yang dibilang Pak Jarwo. Jadi misalnya hari ini dapatnya 100.000, berarti yang diterima ibunya Silvi itu hanya 60.000. Besoknya habis nganter Mbak Nina pulang itu misalnya dapat 150, yang diterima siapa, ibunya Silvi itu hanya 110.000, yang 40.000 nggak ada. Jadi uang yang dikasih dari Mbak Nina itu hilang, lenyap, nggak tahu. Dan ibunya Silvi ini juga mau tanya ke suaminya itu juga nggak takut ya sungkan gitu, karena pada hari kedua setelah nganterin Mbak Nina itu tadi, itu kan Pak Jarwo kan sakit ya, jadi nggak berani tanya kalau ternyata uang yang dikasih itu hanya 110.000, jadi nggak tanya. Tapi kan untuk besoknya beliau kocek lagi, tapi kan nggak nganterin Mbak Nina, uang yang selalu dibilang itu ya selalu lengkap utuh gitu, misalnya dikasih 100.000 ya 100.000, ya hanya pada saat nganter Mbak Nina itu tadi lah uang ojeknya itu hilang sejumlah 40.000. Ya Allah. Dan menurut keterangan dari Pak Jarwo, setelah kejadian itu, suaminya Mbak Nina ini menggelar pengajian agar arwahnya Mbak Nina itu tidak mengganggu siapapun lagi, gitu. Bahkan sampai
ketika Pak Jarwo masih hidup itu sempat cerita kepada Mbak Silvi itu dia sampai sekarang itu masih ingat gitu tentang kejadian di alas itu. Untuk sekarang saya juga kurang tahu kondisi alasnya itu apakah sudah dihuni rumah atau tidak. Dan kemudian setelah meninggalnya Pak Jarwo, Silvi ini pindah keluar kota. Jadi ya itulah yang diceritakan Pak Jarwo, yang mungkin Silvi pun juga bisa membayangkan begitu paniknya ketika di jalan bertemu dengan sosok itu. Bahkan wah nggak bisa membayangkan betapa takutnya bapaknya ayahnya Silvi ini ketika melihat sosok-sosok itu gitu ya, dan nggak nyangka. Dan saya pun tahu bahwasanya banyak sekali para tukang ojek baik online maupun offline itu juga pasti mengalami gangguan mistis yang beraneka ragam di tengah malam ya. Banyak yang mendapat orderan palsu, banyak yang ketika mengantar itu ternyata di kuburan dan lain sebagainya. Saya tuh pernah mendengar cerita seperti itu ya. Tapi ini cerita dari ayahnya Silvi ini sangat-sangat amazing sekali menurut saya. Ternyata nggak, padahal Pak Jarwo itu benar-benar menyaksikan kalau Silvi itu seperti manusia biasa gitu. Dia napak tanah, dia itu jalan seperti biasa. Hanya saja pada saat awal sebelum berinteraksi dengan Pak Jarwo ini, Silvi itu terkesan kayak melamun, kayak tatapan kosong. Tapi setelah kontak mata dengan Pak Jarwo, Silvi itu seperti manusia, benar-benar manusia. Nggak ada bau-bau yang aneh, nggak ada seperti cerita-cerita horor katanya kalau ketemu hantu ada baunya kayak gitu. Enggak ya, pas kalau bau itu pada saat lewat di tengah jalan itu kemungkinan para penunggu di tengah alas itu tadi entah ingin menunjukkan atau bagaimana, yang kamu bonceng itu loh bukan manusia. Kayak yang sosok besar tinggi itu berbisik ke telinganya Pak Jarwo, ngopo dan lain sebagainya, itu tadi yang dikatakan sama sosok itu tadi. Nggak tahu lah maksudnya apa, ada pesan tersendiri atau bagaimana juga nggak tahu. Yang jelas kita bisa menarik kesimpulan dalam cerita ini, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, jangan lengah, terus berdoa. Jika kita menemui hal-hal yang seperti itu, jangan sampai panik, jangan sampai mau bicara panik ya, maksudnya jangan sampai mencelakai diri kita sendiri. Tapi untuk banget buat tadi Pak Jarwo pada saat terakhir kali ngantar Mbak Nina, melihat sosok aslinya Mbak Nina yang masih bisa stabil mengendarai sepeda motornya bahkan sampai rumahnya Mbak Nina ya. Itu tadi kisah yang dapat saya sampaikan, kisah dari almarhum ayahnya Silvi, Pak Jarwo. Semoga kita bisa melihat atau mencari pelajaran dari sosok kisah ini ya, bahwasanya kita hidup itu selalu berdampingan, jangan pernah saling takabur jikalau kita harus meyakini bahwa alam gaib itu memang ada gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya butuh dukungan kalian semua. Jika ingin menyaksikan kisah-kisah horor selanjutnya, jangan lupa like, share, dan komen video di bawah ini, dan juga kirimkan cerita mistis kalian di link atau di email saya di bawah ini. Tentunya nanti akan saya baca dan akan dihubungi oleh admin saya. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Dimanapun kalian berada, tetap hati-hati dan waspada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.